Hai semua. Untuk bacaan di akhir tahun 2021 yang sangat spesial ini dengan segala energi planetnya yang super wow ya. Gue cuma bisa janjiin konten ya. Apa sih dampak dari super energi wow di bulan Desember ini untuk setiap zodiak ya. Dari yang namanya Mars masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio dan Venus konjang Pluto 2 kali dalam bulan ini ya. Perpindahan lunar nodes dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Juga aspek planet Saturn square Uranus plus ada full moon di Gemini tanggal 18 dan tanggal 19, Venus retrograde di Capricorn, yang mana Venus di Capricorn itu sejak tanggal 5 sampai tanggal 5 November sampai tanggal 5 Maret, 4 bulan. Jadi nantikan juga bacaan itu sebagai pengganti bacaan pertengahan bulan ya. Gua ganti jadi Venus retrograde dengan spesial money and relationship ya. Apa lagi? Kayaknya udah deh. Itu aja, plus gue akan buka narasi apa sih di bulan Desember menutup tahun 2021 ya. Dan sekalian agak pamer dikit ya. Gue akan menggunakan perdana kartu gue sendiri. Lucky Tarot. Seperti biasa 12 kartu ya. Untuk segala aspek kehidupan kalian di bulan Desember di penghujung tahun 2021. Dan kalau perlu diklarifikasi akan gue klarifikasi dengan Lenormand. Dan akan gue tutup kata-kata universe semesta untuk kalian menyambut 2022 dengan wisdom of the oracle. Oke, check it out. Hai Aqua. Sama tahun baru belum ya? Anyway, gue yang semangat. Apa narasi buat Aquarius di bulan Desember? Ingat, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai ya. Untuk cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Aquarius, kalian welcome untuk join karena energi kita suka tukar jadi. Pesannya bisa juga buat kalian. Nah, kalau nggak sesuai, coba nonton sun sign, moon sign, atau rising, dan rising atau ascendant sign. Nah, kalau kalian nggak tahu rising atau ascendant sign kalian ya, cukup mengetahui jam lahir kalian, terus di Google, jangan ditulis di komen gue karena gue bukan Google. Google aja ya, tulis free birth chart atau free natal chart, oke? Dan gue saranin tuh nonton ketiga signs itu ya, untuk mengetahui moon sign adalah emosional kita secara internal itu seperti apa, rising atau ascendant sign itu kita secara representatif kita tuh seperti apa, atau yang akan mewujud nyata secara fisik itu seperti apa. Dan kalau sun sign itu soul purpose kita ya, jiwa kita tuh seperti apa, jati diri kita tuh kayak gimana. Oke, untuk melihat semua, kalau kalian melihat semuanya, jadi bisa mendapatkan keseluruhan karena ini general reading, oke, bukan personal reading. Kalau ingin tahu lebih resonate-nya, ya cek aja personal reading, oke. Apa sih narasi Aqua di bulan Desember 2021? Bravery, kebalik bu. Creature's Paw, mushroom. Oops, loss. Bravery kebalik ya. Kayak kalian kurang grinta. Grinta tuh bahasa Inggrisnya green, bahasa Italianya grinta, bahasa Indonesianya gue lupa. Bahasa Indonesia tuh kayak semacam keinginan yang kuat, green.
apa ya, semangat. Karena ada gambarnya itu tuh si kuda ya, karena kebalik Bu, di sini bravery itu keberanian ya. Semangat yang ada kalian kurang untuk creatures power, untuk benar-benar menciptakan sejatinya kalian, signature kalian, tanda tangan kalian, creatures power, kontribusi kalian yang signifikan, benar-benar kalian. Mushroom, mungkin karena kalian butuh healing. Mushroom di sini kan jamur ya. Jamur itu digunakan untuk healing, yang sifatnya juga halu, ya, penuh ilusi, tapi membantu psikiatris atau psikolog untuk melihat masalah-masalah kita secara emosional. Jadi bisa dianggap terkadang, bukan terkadang, untuk beberapa dari kalian karena mungkin kurang semangat atau kurang keberanian tadi untuk tampil, untuk menciptakan apapun yang kalian rasa yang benar-benar kalian ingin ungkapkan ya, bagaimana mengekspresikan, karena mungkin kalian terjerat oleh di masa lalu ya, keterbatasan di masa lalu. Atau bisa juga untuk beberapa dari kalian ini artinya adalah takut terlalu ngawang gitu, mimpinya ketinggian gitu. Ini energinya Neptune. Neptune direct ya, tanggal 1 Desember dia direct. Dan Chiron juga direct ya, tanggal berapa ya, gue lupa. Di sini nggak gue tulis soal tanggal ya, contekan gue kadang-kadang. Chiron itu adalah wounded healer ya. Kalau Neptune kan tentang imajinasi kita. Chiron di Aries ya. Menurut personal chart kalian, Aries di mana, disitulah yang kalian cari tahu lebih dalam tentang healing yang kalian perlukan ya, Chiron. Sedangkan Neptune di Pisces ya. Neptune di Pisces. Jadi imajinasi yang seperti apa yang kadang bikin kita takut, kecemasan kita, ketakutan kita ya. Pisces tuh di rumah keberapa ya. Jadi kalau kalian masih kurang mengerti tentang apa sih rumah-rumah astrologi itu, 12 rumah astrologi ya, cek di playlist ya gue yang menjelaskan 12 rumah astrologi secara singkat-singkat ya. Jadi kalian juga ngerti bagaimana gue membaca tarot. Alam bawah sadar kalian loss. Ya mungkin kecemasan dan ketakutan kalian itu berdasarkan trauma di masa lalu ya. Kehilangan entah itu materi, entah itu seseorang, entah itu passion, yang mungkin kalian sempat ya termasuk bisa disebut juga kegagalan ya. Kalau namanya passion, kehilangan passion karena mungkin kalian sempat gagal, jadi ada trauma di situ ya. Sekali lagi, penyembuhnya, obatnya adalah di dalam sakit itu sendiri ya. Kalau kita selalu menghindari trauma atau ketakutan berdasarkan masa lalu, itu juga termasuk ilusif loh, termasuk ilusif. Karena enggak, yang namanya pengulangan ya, namanya jangan melakukan kesalahan kedua kali ya. Jangan melakukan kesalahan kedua kali, jangan mengulang kesalahan yang sama. Buat gue sih nggak pernah ada yang sama loh, nggak ada yang sama. Variabel kesamaan itu nggak ada. Karena kita tanpa kita sadarin aja kita selalu berubah kok.
ya. Kelihatannya mungkin sama, tapi pemahamannya nggak mungkin sama. Pengulangan mungkin, iya mungkin, tapi pemahaman yang kita akan dapatkan nggak mungkin sama. Oke, itu aja dari Literary Witches Oracle Card. Langsung aja sekarang ke Tarot. Lucky Tarot, ya kan, kartu perdana gue. Nah, gue malah gue coba ngedesain sendiri, ya kan. Jadi ini jimat gue dari sekarang dan seterusnya untuk buka bacaan bulanan dengan 12 kartu seperti biasa yang mewakili 12 rumah astrologi, 12 aspek kehidupan kita. Jadi gue nggak pakai apa sih namanya, tema-tema itu, entah itu relationship, entah itu profesional, entah itu karir ya. Karena ini mencakup semuanya. Oke, langsung aja. Apa yang Aqua perlu ketahui? Apa dampak yang Aqua perlu ketahui dengan segala energi semesta yang ada saat ini dalam segala aspek kehidupan di penghujung tahun 2021? Apa dampak yang Aqua perlu ketahui dari segala energi semesta yang berlaku di penghujung tahun 2021 ini di dalam segala aspek kehidupannya? Jarang-jarang nih keluar nih pakai kartu ini, nggak ada yang mencelat gitu, nggak ada. Terus sejak pertama kali gue pakai ini, potong aja. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian? Justice. Tentang penghasilan, tentang materi yang kalian miliki, tentang bagaimana kalian menilai diri kalian sendiri, bagaimana kalian menilai tentang segala hal, apa yang bernilai buat kalian, self worth, self value, keluarga, strength. Untuk mindset, persepsi, komunikasi dengan lingkungan terdekat, aktivitas sosial, wawasan pengetahuan kalian sampai detik ini di Empress. Kelihatan nggak itu ada kupu-kupunya? Untuk home, family, tradisi, emotional security, kalian dapat the Star. Untuk bagaimana kalian having fun, romance, love affairs, kreativitas, bagaimana kalian mengekspresikan diri, anak-anak, masa kecil kalian, the Sun. Tentang kesehatan, keseharian kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, dapat the Lovers. Untuk partnership, relationship, kalian dapat the World. Untuk bagaimana kalian berbagi, tentang kepemilikan, tentang resources, tentang sumber daya bersama ya, kepemilikan bersama, berbagi, entah itu resources finansial, bahkan sex intimacy, power, control, hal-hal yang sifatnya tabu, mistis ya, ideologi, bahkan the Hermit. Tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak ya, tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, tentang hukum, filosofi, wisdom,
juga tentang foreign, segala sesuatu yang sifatnya asing atau baru. Kalian dapat the wheel of fortune. Okay. Tentang karir, reputasi, status sosial, dan long term goal, kalian dapat the chariot. Untuk rumah ke-11 tentang network, pertemanan atau sahabat, tentang aspirasi kalian, kontribusi kalian terhadap society, lingkungan terdekat, juga harapan-harapan kalian dapat the Fool. Rumah ke-12, rumah terakhir, tentang karma, ending, closure, limiting beliefs. Alam bawah sadar kalian dapat the Emperor. Under the deck, the Judgment. Trompet sang kakak. Oke. Bagaimana dunia melihat kalian? Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian? Justice, energi Libra. Ya. Kalian ingin mengadili, atau kalian lagi berusaha dengan pengadilan. Kalian berusaha dengan pengacara. Yang jelas di sini keseimbangan, ya, keseimbangan, keadilan. Kalian akan mungkin opini kalian, opini orang lain atau dunia pada kalian yang menegakkan keadilan sebagai penegak keadilan. Karena ini energi Libra, ya. Kalian mencoba menimbang-nimbang. Bukan menimbang-nimbang ya, namanya juga Libra, energi Libra ya. Kalian mencoba menimbang-nimbang segala circumstance, segala kondisi, situasi, bagaimana kalian memposisikan diri kalian sendiri, ya. Kalian sedang memposisikan, membaca situasi, memposisikan diri kalian sendiri tentang apa yang kalian ingin, tindakan apa yang kalian ingin ambil, sikap bagaimana kalian harus bersikap. Tentang materi, fisik, ya, segala hal yang buat kalian bernilai, atau tentang self value kalian dapat strength. Ini energi Leo, ya. Tapi gambarnya mikrofon. Kalian diminta untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri kalian sendiri, kekuatan dari dalam, untuk bisa lebih percaya diri akan nilai-nilai yang kalian miliki, segala potensi yang kalian miliki, untuk bisa kalian kembangkan. Sesuai nggak sih sama ini? Bravery dan courageful sama kan? Mungkin ini juga termasuk, karena ini juga kepemilikan, ya, kepemilikan materi, bisa jadi properti, ya, properti uang, bahkan, ya, keluarga mungkin. Setiap orang berbeda. Kalian mungkin mikir yang bernilai, paling bernilai buat kalian adalah keluarga, artinya keluarga. Ya, yang jelas mungkin ada yang merasa kehilangan, ya. Entah itu juga mungkin pekerjaan. Jadi kalian diminta untuk lebih pede lagi, setelah kegagalan. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda, gitu kan katanya.
Karena keberhasilan itu hanya akan ada setelah kita memahami. Karena pada dasarnya kegagalan itu apa sih namanya? Kegagalan itu karena sebenarnya bukan kegagalan sih, kegagalan cuma label menurut gue. Kegagalan itu cuma label yang society berikan. Kayak salah dan benar. Salah itu menurut siapa? Ukurannya siapa? Tolak ukurnya siapa? Benar tuh tolak ukurnya siapa juga. Kan gitu. Di saat semuanya relatif ya kan gitu. Paling enak deh ngomong sama aku karena paling nalarnya paling jalannya nggak aku. Anyway, kalian udah ngerti maksud gue. Untuk mindset persepsi, mindset persepsi, wawasan pengetahuan kalian hingga saat ini dan aktivitas sosial kalian, The Empress. Energinya Venus. Energinya Venus. Venus ada di Capricorn. Ya. Venus itu juga tentang beauty ya. Venus itu tentang money, beauty, relationship atau partnership, ya, harmoni. Venus ada di Capricorn artinya kalau rumah satunya adalah Aquarius, rumah 12 ada Capricorn ada di rumah 12. Karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar. Venus kalian lagi di situ, di rumah 12. Beauty ya, money, beauty, dan partnership. Di situ ada yang bau-baunya juga art, juga ada seni. Dan seni itu sifatnya juga love kan. Bagaimana kita menjiwai, bagaimana kita mencintai apa yang kita lakukan, apapun itu. Ya. Venus di Capricorn retrograde tanggal 19 setelah full moon di Gemini, setelah purnama di Gemini. Ya. The Empress itu artinya kalian siap melahirkan suatu kondisi keadaan yang baru. Yang jelas karena ini ada di rumah ketiga dengan segala pemahaman yang baru kan. Tapi ya kayak tampaknya dengan Venus retrograde di Capricorn, kalian retrograde ya, artinya kalian energinya adalah untuk merevisi semua pengalaman kalian yang berurusan dengan seni, money, partnership atau relationship. Ya, itu sampai tanggal 29 retrograde Januari ya, 29 Januari retrograde. Tapi efek retrograde-nya itu sampai kurang lebih tanggal 5 Maret. Gue nyaranin untuk tidak membuat komitmen atau kontrak sampai tanggal sekian, tanggal itu gitu. Karena nanti akan sifatnya bias gitu, karena sifatnya bias. Karena energinya masih di bawah bayang-bayang retrograde. Ya. Jadi sangat ada kemungkinan untuk hadirnya ya peluang-peluang, kesempatan, bahkan cerita-cerita lama ya di saat-saat ini. Memang retrograde tanggal 19 Desember, tapi sekarang aja kita udah masuk ke pre-shadow, udah masuk ke bayang-bayang retrograde Venus ya. Jadi mungkin ada karma. Karma itu hal-hal yang menjerat kita, hal-hal yang mengikat kita untuk bisa lebih. Ini menjelaskan banget sih, bener nggak? Nih, ya kan? Narasi kalian di awal. Untuk masalah rumah keempat, home, family, tradisi,
juga emotional security, kalian dapat the star. The star energi kalian sendiri ya. Yang mana di rumah kalian sendiri ada justice. Keseimbangan, keadilan. Yang memang the star itu artinya juga healing. Kan ya ada drop water ya, ada di dalam bintang itu sendiri butiran ya, butiran air, dimana air itu adalah healing ya, pemulihan energi kita, kembali ke energi kita ya seutuhnya, bukan lagi siapapun tradisi kita, siapapun keluarga kita, siapapun bagaimana kita dibesarkan, tradisi ya. Kembali ke energi sejatinya kita, sehingga kita bisa mencapai wish fulfillment, harapan-harapan yang memang kita inginkan itu mewujud. Kita diminta untuk healing, karena energi itu fungsinya adalah attract alike ya, menarik yang sesuai dan selaras atau satu energi, satu frekuensi ya kan. Jadi kalau kitanya sendiri masih belum sesuai dengan sejatinya kita akan menarik energi yang bukan kita kan gitu. Jadi diminta untuk healing dulu. Dan di rumah kalian lagi-lagi masih ada Saturn ya, karma duniawi, dan Jupiter masih ada di Aqua sampai tanggal 28 Desember ya. Tapi setelah itu masuk tanggal 28 Desember masuk ke ini, ke Pisces, yang mana kalian di rumahnya Pisces dapat strength, kekuatan ya. Bangun kepercayaan diri kalian. Oke, the star. Jadi untuk di home kalian mungkin sedang menyeimbangkan diri kalian sendiri ya, ngebalancing gitu, diri kalian sendiri antara Saturn dan Jupiter ya. Untuk rumah kelima, kreativitas dan bagaimana kalian having fun, tentang anak-anak ya, tentang masa kecil kalian mendapatkan pencerahan, dapat the sun, kalian mendapatkan pencerahan, kalian dapat mendapatkan kebenaran, akan terungkap kebenaran itu tentang kreativitas kalian sendiri, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian ya. Ini energinya the sun di mana? Di Sagittarius. Ya, kalian mungkin ingin memulai sesuatu yang baru. Kalian mungkin ingin mengusahakan ya project baru gitu ya, atau relationship baru, karena ini juga tentang romance ya, relationship yang baru segala macamnya, itulah ya sesuatu yang baru, karena mungkin sudah berakhir cerita lama. The Sun itu juga energi Leo soalnya. Leo itu ada di rumah relationship kalian ya, partnership. Mungkin kalian masih dalam masa transisi. Untuk di rumah ke-6, kesehatan kalian, kebiasaan-kebiasaan kalian, kesehari-harian kalian, dan bagaimana kalian melayani orang lain. Kalian dapat the Lovers, energi Gemini, purnama di Gemini tanggal 18. Dan di situ bersama dengan itu tanggal 22 Desember ya, Lunar Nodes, North Nodes dan South Nodes beralih dari Gemini Sagittarius ke Taurus Scorpio ya. Jadi dengan energi The Lovers ini kalian punya pilihan dalam keseharian kalian ya, untuk membangun kebiasaan-kebiasaan baru, yang mana itu juga untuk kesehatan kalian sendiri dan sekitar kalian, karena berdasarkan kesehatan kita ya sendiri, kita juga akan memberikan dampak, impact terhadap orang-orang di sekitar kita dan bagaimana kita melayani orang lain. Bukan berdasarkan ketakutan kita, bukan berdasarkan kecemasan kita, ya kan? Di rumahnya Gemini,
Yap, kalian akan dapat, ini rumahnya Gemini, akan terungkap, ya kan, di purnamanya Gemini akan terungkap. Apapun yang mengikat kalian untuk memulai sesuatu yang baru. Di rumah ketujuh, di rumah relationship atau partnership, ya, entah dengan diri kalian sendiri dan juga orang lain, sesama. Kalian dapat the word. Siklus itu sudah komplit. Energi kalian sendiri. Justice. Yang mana di rumahnya Libra itu ada the wheel of fortune. Jupiter. Jupiter juga saat ini, saat gue lagi baca, masih ada di Aquarius. By the way, kalian masih dalam masa transisi untuk menjangkau, untuk melewati batas-batas, hal-hal yang membatasi diri kalian sendiri, keyakinan-keyakinan kalian sendiri. Roda keberuntungan itu tidak akan berputar dengan sendirinya. Tindakan kalian apa? Kalian sudah sadar, ya. Kalian sudah mengetahui sesuatu, siklus itu sudah komplit. Kalian tinggal menyikapi tindakan selanjutnya. Untuk di rumah ke-8, ya, bagaimana kalian berbagi, bagaimana kalian memanifestasikan apapun keinginan kalian, dan juga bagaimana kalian menggunakan kuasa atau kontrol kekuatan kalian. Dapat the Hermit. Energinya Virgo. Di rumahnya Virgo. Jadi kalian mencoba untuk meditasi, ya, menyelami diri kalian sendiri ke dalam untuk mendapatkan pencerahan. Seperti gambar, ya, bolam, di dalamnya ada orang lagi meditasi. Untuk rumah ke-9 tentang travel, yang sifatnya berjarak, mempunyai jarak, entah itu emosional, entah itu geografi, mungkin juga tentang relokasi, ya, tentang foreign, segala sesuatu yang asing atau baru, tentang segala perbedaan budaya, agama, latar belakang, dan hukum itu sendiri, wisdom, filosofi, higher learning. Kalian dapat the wheel of fortune, Jupiter, energi Jupiter. Kalian lagi entah menuntut keadilan, kalian, ya, seperti yang gue bilang tadi tentang rumah pertama kalian sendiri, ya, karena Jupiter ada di rumah kalian. Kalian lagi memposisikan diri. Kalian lagi mempertimbangkan segala situasi untuk menyikapi, ya. Tapi untuk itu semua kalian diminta untuk membangun kepercayaan diri kalian sendiri, ya kan, karena habis itu pindah ke rumahnya Pisces. Karena di rumah ke-9 itu how you go beyond yourself, gitu. Bagaimana kalian bisa melampaui batas-batas kalian sendiri. Untuk karir di rumah ke-10, karir, reputasi, long term goal, dan status sosial, kalian dapat the Chariot. Victory, kemenangan. Kalian akan mampu menguasai diri kalian sendiri antara terang dan gelap, ya. Karena terang dan gelap itu semuanya, dua-duanya saling melengkapi juga diri kita sendiri, ya. Dan kalian akan moving forward dengan energi Chariot. Itu energi Cancer, by the way. Ya, di rumah Cancer ada the Lovers. Kalian punya pilihan, apapun itu, selama kita masih hidup pasti ada pilihan, kan. Kalau nggak punya pilihan, hati-hati, ya. Kalau kalian nggak ngelihat adanya pilihan atau opsi, hati-hati. Artinya kalian agak sedikit rabun. Atau kalian nggak mau melihat yang namanya kesulitan itu sebagai opsi.
Di rumah ke-11 tentang bagaimana kalian berkontribusi kepada lingkungan kalian sendiri, network kalian sendiri, habitat kalian, komunitas kalian. Harapan-harapan juga ya. Kalian dapat the full. Kalian akan memulai sesuatu yang baru. Kalian ingin memulakan sesuatu yang baru, menempuh apapun itu resiko yang akan datang juga nggak masalah gitu. Ini di rumah Sagittarius loh, kita di seasonnya Sagittarius ya. Istilahnya mungkin kalian akan mulai melakukan yang katanya kebanyakan orang itu adalah jangan ntar gitu, jangan tergini lagi apa seperti pada gambar ya, itu ada tanda dilarang. Ntar gini, ntar gitu, takut kepleset gitu maksudnya. Padahal itu cuma kecemasan kita sendiri kan yang membatasi. Itu energi Aries ya. Ya mungkin orang-orang rumah ya, orang-orang terdekat kita sendiri yang bilang jangan gini, jangan gitu, jangan gitu. Karena di rumahnya Aries itu di rumah keempatnya kalian. Salah, maaf. Di rumah ketiga, mindset dan persepsi kalian sendiri, Venus retrograde. Karena kalian memahami segala sesuatu itu, kalian, nggak hanya kalian sih, kita semua ya, kita semua itu melakukan langkah ya, melakukan segala sesuatu itu melihat dari pengalaman kita, nggak netral jadinya gitu, berdasarkan wawasan dan pengetahuan kita yang membentuk persepsi kita akan sesuatu kenyataan, suatu keadaan ya. Berarti artinya kita belum netral ya. Di rumah ke-12 tentang karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, kalian dapat di Emperor, energi Aries juga, Venus retrograde, dan ini di rumahnya Capricorn ya kan, energi Venus ya, maksudnya energi Venus, maaf, energi Aries di Emperor. Di rumahnya Aries ada Venus ya kan? Venus di Capricorn. Jadi tindakan kalian bagaimana menyikapi ya karma kalian sendiri, itu yang akan memberi bagaimana kalian melampaui batas-batas dari kalian sendiri. Jupiter, oke. Planet keberuntungan Jupiter kan, bagaimana kalian menindakinya. Ini mah clear habis, gue nggak perlu klarifikasi sih. Alam bawah sadar kalian judgment, kalian memiliki kesempatan kedua ya, untuk memperbaiki apapun penilaian kalian sebelum ini ya, persepsi kalian sendiri ya, dengan pendekatan yang berbeda. Ini energinya Pluto di Capricorn. Di rumahnya Capricorn ada apa? The Emperor. Tindakannya apa? Di bawahnya ada The Devil, energinya Capricorn. Dan Pluto itu tentang transformasi, right? Dan juga Mars meninggalkan Scorpio masuk ke Sagittarius tanggal 13 ya. Rumahnya Sagittarius ada The Fool. Dan Merkuri meninggalkan Sagittarius masuk ke Capricorn tanggal 13 juga. Merkuri adalah persepsi kita, mindset kita, right? Oke. Nantikan juga untuk konten tanggal di bulan ini yang biasanya gue buat pertengahan bulan, kali ini akan gue buat Venus retrograde di Capricorn yang selama 4 bulan ini ya, Venus di Capricorn, khususnya untuk money and relationship ya.
Sekarang gue pingin lihat apa sih petunjuk dari semesta untuk Aquarius mengakhiri 2021 dan menyambut 2022. Apa petunjuk dari semesta untuk Aquarius mengakhiri 2021 dan menyambut solusi di 2022? Go the distance. Go the distance. Ambil jarak. Under the deck Unfinished Symphony. Go the distance, dan ini tentang bisnis yang belum selesai. Lagi-lagi karma yang masih mengikat. Oke? Udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share. Happy New Year.